sini kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai Bapak dalam peristiwa. Perkenalkan diri dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhari. Saya kebetulan diamanahkan sebagai kepala sekolah. Terima kasih Pak Azhari. Jadi pertanyaan saya dalam wawancara ini Pak, ketika Bapak mendapatkan informasi sebuah kasus-kasus di sekolah, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus ini merupakan dilema etika atau rujukan moral? Bisa seperti yang tadi. Ya. Yang pertama karena memang saya baru di kepala sekolah di bulanan, yang memang masih banyak tahap belajar. Yang paling penting untuk kasus itu memang tentu ada kita temui, apalagi hal-hal yang menyangkut pribadi gitu ya. Ini pribadi. Nah, hal yang paling bijak kita sikapi yang paling penting adalah kita mencari informasi dulu. Kenapa kasus itu bisa terjadi gitu ya. Kemudian kita harus mencari informasi itu dari kedua belah pihak, tidak hanya di satu pihak, sehingga kalaulah informasi itu lengkap kita dapati, kita baru bisa mengambil tindakan yang ataupun mungkin dari misalnya ketika Bapak sudah menemukan ini kasusnya misalnya dilema etika atau rujukan moral, kira-kira langkah atau prosedur apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya, yang pertama kita memanggil oknum itu, ya, kemudian memberikan kesempatan kepada teman atau guru itu untuk menjelaskan tentang kasus yang terjadi yang dihadapi itu. Nah, kemudian kita menanyakan dengan lingkungan sekitar atau teman-teman yang mengetahui kejadian itu. Nah, kemudian kita meminta saran pendapat sama teman-teman, karena memang untuk mendapatkan putusan yang bagus tadi. Kira Bapak punya cara-cara yang efektif nggak, misalnya dalam pengambilan keputusan itu? Saya kan biasanya kawan-kawan sekolah ini kan sibuk orangnya. Sementara ada persoalan yang ujian dengan sekolah tentang dilema etika tadi gitu kan. Nah, kira-kira ada nggak cara efektif biar cepat gitu misalnya, atau misalnya memang sudah menjadi trik itu Bapak selaku kepala sekolah dalam mengambil keputusan gitu? Ya, kita nggak bisa menutupi kalau kepala sekolah memang tentunya ada keperluan yang di luar yang harus terpaksa kita meninggalkan sekolah. Nah, itulah gunanya kita organisasi. Kita kan ada wakil di sana, kemudian ada urusan kesiswaannya, dan ada hal yang lain. Nah, setiap kasus itu ya tidak bermuara ke kita semua. Nah, sehingga saat kita tidak ada di sekolah, ya kita bisa komunikasikan dengan wakil yang ada di sekolah. Itu. Artinya ada koordinasi ya dengan teman-teman yang lain. Pas selaku kepala sekolah itu mempunyai jadwal tertentu atau tata kelola tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus di sekolah gitu. Misalnya karena Bapak kan sibuk gitu kan. Pokoknya saya itu setiap Kamis atau misalnya Jumat itu khusus untuk bagi para wali untuk menceritakan apa sih persoalan yang ada di sekolah ini misalnya. Kalau jadwal kita nggak ada jadwal tertentu yang harus untuk hari apa atau kapan ya. Nah, yang jelas setiap tata kelola misalnya. Ya, setiap saat kita punya waktu ketemu ya kita mencari informasi itu. Kemudian setiap kasus itu muncul, kita langsung sikapi itu. Yang jelas ada kegiatan ataupun planning rutin sebulan 2 kali yang memang harinya nggak ditentukan karena memang melihat keadaan, itu tetap ada untuk mencari informasi, kemudian menanyakan perkembangan yang ada di sekolah, kemudian yang ada di siswa dan dewan guru itu. Ya setidaknya minimal sebulan 2 kali.
berupa apa? Berupa apa rapat rutinan atau briefing antara waka-waka saja atau rapat untuk semua guru? Kalau untuk rapat semua guru kita jadwalkan di sebulan 1 kali, Oh, minimal 2 bulan 1 kali. Tetapi untuk briefing kecil bersama wakil kepala sekolah, kemudian urusan kesiswaan ataupun yang lain, itu tetap seminggu sekali, seminggu 2 kali. Baik. nah misalnya di dalam briefing atau rapat tadi menemukan ini masalah gitu. Nah, apakah misalnya masalah itu harus langsung Bapak selesaikan pada saat di rapat itu, atau Bapak punya jadwal tersendiri? Oh nanti saya pikir dulu, misalnya nanti pada hari apa misalnya Bapak akan menyelesaikan kasus yang sudah diungkapkan oleh pada saat briefing atau rapat-rapat tersebut. Kalau mengambil tindakan ya, untuk menyelesaikannya, kita melihat keadaan kasusnya. Keadaan kasusnya, apakah ini bisa langsung kita selesaikan saat itu, ataupun karena memang ini melibatkan orang yang lain yang mungkin memang saat itu nggak masuk, ya tentu kita tunda saat penyelesaiannya. Ya, yang penting itu tergantung situasi ataupun keadaan kasusnya. Tetapi saat informasi itu didapatkan, tentu langkah-langkah awalnya sudah langsung dilaksanakan, seperti menanyakan detail kasus itu, kemudian kenapa itu bisa terjadi atau sebagainya. Misalnya selaku Bapak kepala sekolah itu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema ini? Partner yang ada di sekolah. Ya, untuk di organisasi sekolah tentu partner kita banyak, ada wakil kita, kemudian ada urusan kalau berkaitan dengan siswa itu urusan kesiswaan. Nah, memang itu kita bagi-bagi ininya. Kalau di saat mungkin selama ini ketika Bapak menemukan menyelesaikan kasus-kasus itu, ternyata ketika Bapak menjadi kepala sekolah, begini sih persoalan-persoalan yang ada pada guru, anak-anak, atau pada stakeholder Bapak sendiri. Kira-kira ada nggak hikmah tersendiri Bapak petik dalam menyelesaikan kasus-kasus, terutama dalam mengambil keputusan dalam dilema itu? ya, untuk kasus-kasus yang, karena memang tadi di awal saya katakan saya baru di dunia ini ya, sebagai kepala sekolah, tentunya kasus-kasus itu menjadi pelajaran ataupun hikmah yang banyak diambil gitu ya. Yang paling penting seperti hari ini tadi ya, hari ini tadi saya ketemu dengan siswa ya, ketemu siswa yang terlambat udah 1 jam, kemudian datang pakai sendal, kemudian ditanyain abangnya marah-marah, kenapa Pak gini-gini gitu. Nah, di sanalah diambil hikmahnya. Kita nggak bisa langsung emosi menyalahkan 100% anak itu. Tentunya kita harus menanyakan dulu kenapa bisa jadi seperti ini, kemudian alasannya kenapa. Dan memang ternyata anak ini sekolahnya, rumah tinggalnya jauh, tempat tinggalnya jauh, yang memang saat cuaca buruk ataupun di saat hujan anak ini mengalami kesulitan untuk ke sekolah. Nah, dengan menanyakan itu ya kita bisa menyikapinya dengan baik. Ya tentunya tadi diambil hikmahnya, kita nggak bisa langsung emosi di awal tanpa kita mengetahui kenapa anak itu berbuat seperti itu. Kemudian kita mungkin itu saja Bapak yang bisa saya gali dari pengambilan keputusan selaku Bapak menjadi kepala sekolah. Jadi mungkin itu saja Pak Azari. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya hari ini. Selamat pagi Bu Korwin. Saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya pagi ini. Dalam rangka kali ini ada tugas dari Guru Pembimbing untuk melakukan wawancara di lingkungan sekolah kami yang ada
kepada sekolah-sekolah untuk kepala sekolah. Mungkin mohon bantuannya untuk Ibu. Nah, di sini saya mau nanya-nanya sedikit seperti apa yang sudah kita diskusikan tadi tentang kira-kira ketika Ibu mendapatkan laporan kasus-kasus yang ada di sekolah, baik itu guru, misalnya apakah itu anak-anak, gitu. Kira-kira bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus tersebut? Apakah ini dilema ITK atau rujukan moral? Ini menurut pendapat saya ya. Ini kalau dari kasus anak, itu kita tuh ya panggil wali kelasnya. Ini ya kita panggil wali kelasnya. Misalnya anak tersebut bandel gitu ya, bandel dikategorikan bandel itu kalau anak-anak sih sukanya ikut belakangnya terlambat, sering jahil sama kawannya. Nah, itu pertama kali kita lihat dulu panggil wali kelasnya, wali kelasnya kenapa sampai seperti itu. Nah, itu kemudian kita dari penjelasan wali kita suruh panggil orang tuanya, kenapa anak terjadi hal tersebut. Apakah ada memang dia itu usil sama temannya tadi itu tuh karena apa, pengaruh lingkungan atau memang pengaruh dari keluarga. Nah, dipanggil orang tuanya, kemudian kita panggil, kita hadapin wali kelasnya dan sama kepala sekolahnya. Ini kasus anaknya seperti ini, ya. Nah, itu untuk anak yang dilema yang seperti untuk anak. Nah, terus yang untuk guru, itu kalau saya pribadi, saya panggil 2 mata. Iya, saya panggil dulu 2 mata. Artinya itu salah satu jalan Ibu untuk mengambil keputusan. Ya. Kalau misalnya kasusnya tadi itu sama-sama Iya. dua-duanya itu sama-sama benar gitu, benar dia rumahnya jauh gitu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, artinya dia tetap pengen menjalankan tugasnya, artinya ada kebijakan gitu ya di sekolah. Nah, kalau tadi itu Ibu mau manggil misalnya 2 mata itu berarti termasuk langkah-langkah dan prosedur Ibu selaku kepala sekolah yang dilakukan selama ini ya. Nah, kira-kira hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif ya dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti tadi misalnya. Efektifnya gimana? Biasanya kalau sekolah ini kan sibuk nih Bu, mau ke dinas lah ininya. Setiap pekerjaan itu memang ada segi positif, ada segi negatif ya. Memang segi positif kita kasih kesempatan seperti ini yang kita tanggulangi dulu ya, maksudnya ya dia belum terlambat, sedangkan KDM berjalan. Nah, sedangkan kegiatan ini ya jadi timbul cemburu sosial. Gitu. Ya, dilema lagi nih ya. Itu dilemanya. Tapi saya nggak bosan-bosan ngasih tahu sama Bu Dewan Guru bahwa setiap kebaikan yang kita laksanakan itu jangan dipandang dari orang yang kita buatkan, tapi ya pandanglah amal yang kita buat itu tuh tabungan kita untuk akhirat nanti. Itu sekali terus saya tanamkan sama-sama teman-teman bahwa setiap yang kita tanam, setiap yang kita berikan untuk anak itu akan dikenang oleh anak, apalagi di sekolah dasar dia selalu mengingat untuk kita. Artinya Ibu ketika Ibu mengambil keputusan itu seperti tadi misalnya bahwa Ibu harus memberikan pemahaman terhadap teman-teman di sekolah tentang kasus guru yang tadi misalnya kayak gitu. Artinya Ibu mendapatkan tantangan nggak misalnya di sekolah ini mungkin ada yang tidak menyukai atau dengan keputusan itu seperti tadi mungkin jealous, mungkin kayak gitu kan, cemburu. Nah, kira-kira bagaimana Ibu menyikapinya dengan tantangan itu? Itu jelas tantangan itu terus itu hadapi seperti cemburu sosial itu ya. Nah, cemburu sosial itu seperti itu memang timbul. Nah, jadi kalau timbul ada yang cemburu sosial tadi udah
capek gantinya dia terus ya. Jadi saya yang turun tangan. Oh, gitu. Saya yang menggantikan misalnya tadi ya, menggantikan misalnya tadi ya dia nggak datang, ya saya. Makanya sebagai kepala sekolah ini, apalagi khusus untuk anak SD, semuanya harus tahu. Jadi tukang cukur. Oh gitu ya. Iya. Istilahnya tukang Jadi cukur ya, tukang Bu, ya. cukur. Jadi semuanya harus bisa. Iya, iya. Ya. Dia harus bisa olahraga, agama, ya Oh, harus gitu. bisa. Ya. Walaupun nggak menguasai gitu. Nah, selaku ibu kepala sekolah selama ini, apakah ibu punya tata kelola tersendiri atau jadwal tersendiri dalam menangani kasus-kasus di sekolah? Memang sih jadwal masalah kasus itu nggak ada terjadwal. Memang ada kasus ya kita langsung kita atasi seperti itu. Memang nggak ada terjadwal benar tuh nggak ada. Nah kalau supervisi itu memang sudah ada terjadwal. Oh gitu. Ya Supervisi. kalau kasus itu tuh kan namanya kasus itu kan tiba-tiba gitu. Iya. Misalnya apakah misalnya melakukan rapat, misalnya sehingga ibu mengetahui apa-apa yang persoalan di sekolah ini, apakah dilakukan rapat atau briefing misalnya? Iya, itu saya laksanakan setiap bulan. Oh, setiap bulan. Ya, itu kita selalu adakan rapat ya. Kita ada untuk perbaikan, misalnya tadi perbaikan misalnya anak-anak yang bermasalah, Iya. itu kita uraikanlah di sana misalnya. Ya, apalagi kasus seperti kita masalah guru misalnya ini kita bahaskanlah di sana. Nah jadi apapun unek-unek kita sehingga tidak ada blok barat dan waktunya. Oh gitu. Ya. Apakah ibu di sekolah ini punya seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema PKP? Ya, kalau untuk memang yang kerjasama itu aja. Iya. Berarti stakeholder di Iya, ya kita kerjasama. Setiap pekerjaan, kalaupun kita bekerja sama, walaupun berat sekalipun, kalau kita bekerja sama dan sifatnya gotong royong, insya Allah, walaupun seberat apapun akan ringan. Jadi maksudnya dalam orang yang diajak kerjasama ini siapa Bu? Apakah waka-waka atau semua elemen guru yang ada di sekolah ini? Ya, kebetulan di SD ini yang namanya waka itu nggak ada. Nggak ada. Ya. Oh gitu ya. Bagian kurikulum juga nggak ada. Jadi kita kepala sekolah itu merangkum semua. Nah, merangkum semua. Jadi ya wakilnya itu nggak ada. Jadi ya kalau memang ada masalah, ada kasus ya, paling kita anggap siapa yang kita anggap tertua di sana. Itu aja. Itu apa memang tidak dibentuk struktur organisasinya? Memang khusus karena saya baru tahu tuh Iya. kalau memang tidak ada gitu. Apa memang struktur organisasinya itu memang tidak ada waka-waka? Memang Atau- nggak ada. Oh, memang nggak Iya. ada. Iya. Memang Oh. di SD nggak ada. Itu makanya Mm-mm. di SD itu jadi tukang cukur kepala Oh, gitu. sekolahnya. Oh, gitu Iya. ya. Jadi harus bisa merangkap semua. Bagian kurikulum juga, bagian wakil kepala sekolahnya. Iya, itu ada. Ibunya udah ada 3 tahun ibu ini Iya. jadi kepala sekolah. Ibunya banyak kasus-kasus yang ibu selesaikan dalam ibu mengambil keputusan. Kira-kira pembelajaran apa ini yang bisa ibu ambil dalam misalnya khususnya kasus dilema etika dan pembelajaran? Pernah nggak ibu jadi dalam saya menyelesaikan sebuah kasus itu ternyata pembelajaran yang bisa saya ambil apa gitu? Iya. Yang saya bisa ambil ya dari problema yang saya sabar. Oh gitu. Iya, dalam mengendalikan diri ya kita harus sabar mendengar pendapat orang ya. Kita jangan menurut ego kita. Oh, gitu. Ya, kita harus mendengar pendapat orang gitu. Ya, jadi kita sebagai kepala sekolah atau sebagai yang dianggap tertua di sini, walaupun problem Ibu mendapatkan bagaimana cara bersabar gitu Iya. dalam menghadapi orang-orang yang kita pimpin Iya. istilahnya kayak gitu ya Bu. sebenarnya ya namanya orang tua yang kita pimpin ini ya kan sudah tua-tua. Oh, gitu. Iya. Jadi terpaksa kita harus mengikuti jalur yang dia harus di mana. Dia harusnya di mana gitu. Harus didekatin, harus diapain gitu. Baik, terima kasih banyak ini Bu Mul. Iya. Waktunya udah dadakan nih. Langsung ditodong wawancara.
Tapi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bu Nur tadi, saya pun banyak belajar dari apa yang disampaikan. Mudah-mudahan saya juga selaku yang sedang belajar ini bisa mengambil pelajaran dari apa yang pengalaman yang Ibu Nur alami. Iya, kunci. Selamat pagi Bu. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya hari ini untuk wawancara gitu Pak. Kebetulan kami dari CGP ini ada tugas untuk mewawancarai Bapak Kepala Sekolah dalam rangka menganalisis bagaimana cara Bapak mengambil keputusan, apakah itu kasusnya dilema etika atau bujukan moral intinya. Gini Pak Tommy, dalam Bapak menangani masalah di sekolah gitu, beberapa kasus di sekolah ini baik itu guru maupun anak-anak, kira-kira bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan apakah itu dia dilema etika atau bujukan moral? Jadi, saya mulai dulu dari kasus etika. Ya dilema etika. Dilema etika. Ya saya contohkan, misalnya ya ada kebijakan dari kami tidak boleh mengadakan les kan. Ya. Tapi dalam prosesnya ada salah seorang guru yang tanpa sepengetahuan kami dia membuat les di sekolah dan dia mengambil iuran, sedangkan dalam aturan ya kita nggak memperbolehkan mengadakan les. Tapi ya harus kita selesaikan kasus ini dengan cara kita memanggil guru tersebut, kita tanya alasannya mengapa. Kalau menurut saya Artinya itu merupakan langkah-langkah prosedur Bapak dalam menangani sebuah kasus di sekolah ya Pak? ya, Artinya perlu adanya obrolan dua mata dengan guru yang mempunyai masalah di sekolah. ya benar sekali. Jadi kita panggil, kita enggak langsung kita telan, kita saring dulu apa masalahnya. Iya, benar. Kita kebijakan saya itu kan bisa dipertimbangkan untuk kedepannya, apakah kebijakan Kira-kira dengan masalah-masalah yang Bapak hadapi, apa saja hal-hal apa saja ini selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kira-kira efektifnya gimana? Sementara kan Bapak kepala sekolah itu kan apalagi Bapak nih wakasarana gitu, sibuk gitu kan. Sementara kasus-kasus yang dihadapi ini akan segera gitu diselesaikan. Kira-kira langkah-langkah efektifnya gimana Pak? Apa yang Bapak lakukan? ya, jadi terima kasih. Langkah-langkah yang saya lakukan yaitu saya membuat nanti program atau jadwal untuk membina guru-guru yang ada di sini. Kita lihat tingkat kesalahannya apa, kita bina supaya mereka merasa kalau saya itu peduli dengan mereka. Itu menurut saya. Kemudian langkah selanjutnya ya, saya juga menugaskan wakil-wakil saya untuk melihat atau berkeliling ke sekolah, bagaimana keadaan sekolah, apa-apa saja yang kendala-kendala kita untuk supaya sekolah kita ini bisa lebih maju menurut saya. Nah, kira-kira seperti yang kasus Bapak ceritakan tadi, ada seorang guru yang melakukan les di sekolah tanpa sepengetahuan Bapak. Ya, sementara setelah digali masalahnya tadi bahwa dia membutuhkan dana gitu untuk suaminya yang sedang sakit gitu. Nah, ketika Bapak tadi memutuskan bahwa karena kondisi dia seperti itu, Bapak memperbolehkan.
Artinya ketika Bapak memutuskan ada hal-hal beberapa kasus yang ada di sekolah, tapi pasti Bapak mau mendapatkan tantangan. Gitu. Kira-kira selama ini tantangan dalam mengambil kasus-kasus dilema etika ini apa saja Pak? Mendapatkan tantangan di sekolah. Ya, jadi ya seperti yang Ibu tanya tadi, kita dalam mengambil kebijakan itu pasti ada dilema atau tantangan. Seperti yang saya ceritakan tadi, ada salah satu guru yang dalam aturannya kita tidak boleh melakukan les, tapi dia masih melakukan itu karena ada sesuatu hal, karena suaminya sakit. Jadi tantangan kita, kalau kita mengambil keputusan itu jangan gegabah. Kita telusuri dulu apa permasalahannya. Jadi kita sudah panggil guru yang bersangkutan, ternyata ya keadaan yang membuatnya melanggar aturan di sekolah. Jadi menurut saya ya tantangannya Ya, karena mungkin guru-guru di sekolah ini kan banyak tuh Pak. Tidak semua apa yang menjadi keputusan Bapak itu sepemikiran dengan mereka gitu. Kira-kira tantangan yang sering dihadapi selama ini apa gitu Pak? seperti yang dibilang tadi, tantangannya ya kalau kita namanya mengurusi orang banyak, jadi nggak mungkin mereka senang semua dengan kita, pasti ada yang nggak senang dengan kebijakan kita. Jadi ya saya sebagai mewakili kepala sekolah, kalau saya nanti diizinkan jadi kepala sekolah ya saya rangkul satu persatu guru itu, kemudian saya kasih pengertian kalau yang bersangkutan tadi lebih butuh karena keadaannya, jadi biar supaya mereka menjelaskan teman-teman guru ya Pak ya. dia melakukan ini karena sesuatu keadaan, bukan kemauan dia. Oke Pak, dalam kasus-kasus yang Bapak tangani selama ini di sekolah gitu kan, apakah Bapak punya tata kelola tersendiri atau jadwal tersendiri dalam menyelesaikan kasus-kasus di sekolah? Ya, jadi saya mempunyai ya seperti kata Ibu tadi tata kelola. Jadi saya buat jadwal atau program kepala sekolah memang untuk khusus pembinaan. Pas bulan sekali nanti saya buat, seminggu sekali pokoknya saya membuat program. Saya lihat misalnya ada guru yang tidak hadir berapa hari, saya lihat kehadirannya. Kalau lebih dari 3 hari saya panggil, saya bina supaya ada jalan keluarnya. Itu jadwal yang dilakukan selama setiap bulan itu, apakah itu berupa rapat atau bersama stakeholder saja, atau semua rekan guru untuk dapat menyampaikan persoalan-persoalan yang ada di sekolah? Ya, pertama saya rapatkan dulu supaya kawan-kawan guru ini tahu program yang saya akan jalankan. Kemudian saya panggil lagi stakeholder saya bahwa kita harus bekerja sama dalam menjalankan program saya supaya sekolah ini bisa lebih maju. Kemudian guru yang bersangkutan juga kita panggil satu persatu siapapun orangnya supaya kita sama memajukan sekolah ini. Benar sekali Pak. Apakah Bapak punya seseorang di sekolah ini atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan khususnya dalam kasus dilema etika ini? Ya, jadi ya saya sangat terbantu dengan adanya kasus-kasus ini. Saya berkoordinasi dengan stakeholder saya karena mereka mensupport, mendukung dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah ini. Kalau saya sendiri yang menyelesaikannya mungkin saya nggak sanggup, tetapi karena satu tim berkolaborasi dengan stakeholder sehingga permasalahan-permasalahan di sekolah ini bisa terselesaikan dengan baik. Benar-benar. Selama
beberapa tahun Bapak di sekolah ini dalam menyelesaikan masalah-masalah kasus, terutama kasus dilema etika, kira-kira pembelajaran apa Pak yang bisa Bapak ambil dalam perjalanan ini? Ya. Jadi pelajaran yang bisa saya ambil dalam menyelesaikan kasus-kasus ini, intinya saya tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Karena kalau kita gegabah dalam mengambil keputusan, maka pasti ada yang dirugikan. Artinya kita berpikir ulang. Iya, berpikir ulang. Jangan mudah mengambil keputusan. Karena akan merugikan, kasusnya, akan merugikan seseorang kalau kita. Baik Pak Tommy, saya ucapkan terima kasih untuk wawancara hari ini dan saya juga mengucapkan terima kasih atas waktunya. Artinya hari ini saya banyak belajar nih dari Bapak, artinya banyak hal-hal yang bisa saya ambil dari wawancara ini untuk pembelajaran bagi saya. Terima kasih Pak ya.